أكبر الله 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 أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جوده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد ضيافة لعباده الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط المستقيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون والمؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Saudara hadirin, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang terhormat. Alhamdulillah, kita bersyukur dan bertafakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan hari ini hari kemenangan buat umat Islam, hari yang bertabur dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Kita bersyukur Allah telah menghimpun kita pada kesempatan pagi yang tenang dan damai ini. Kita bersyukur dan bertafakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita berada di rumahnya yang suci ini dalam rangka yaitu melaksanakan salat Idul Fitri berjamaah, dengan harapan mudah-mudahan ibadah salat Idul Fitri yang kita kerjakan pada pagi hari ini salah satu ibadah terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin, kaum muslimin dan muslimat, sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita bersolawat,
kita kirimkan salam sejahtera untuk manusia agung, Rasul pilihan, Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi, seorang rasul yang membawa kita kepada keselamatan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin, kaum muslimin dan muslimat, sidang Idul Fitri yang terhormat, khatib mengajak kepada para jamaah sekalian, marilah kita menjaga diri, marilah kita membentengi diri, marilah kita menghias dan mempersolek diri kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang kita bangun selama 1 bulan di bulan Ramadan, ketakwaan yang menempatkan kita kepada posisi termulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan itulah dengan kita melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan sejauh-jauhnya apa yang menjadi larangan-larangan Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara hadirin, kaum muslimin dan muslimat, sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejak tadi malam selepas maghrib sampai pagi, tentu saja kalimat-kalimat takbir, tahmid, tahlil, serta kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat kebesaran itu bergema, berkumandang di hamparan jagat raya. Kalimat-kalimat itu seolah-olah mengelus-elus diri kita, jiwa kita, sehingga pada pagi hari ini hati kita begitu sejuk, hati kita begitu damai, hati kita begitu hikmat. Kita kembali kepada keperaduan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saudara hadirin, kaum muslimin dan muslimat sidang Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jadikan Idul Fitri kali ini sebagai momentum buat kita untuk melakukan muhasabah diri. Kita jadikan Idul Fitri kali ini, kita jadikan untuk introspeksi dan bercermin pada kaca pribadi kita masing-masing. Saudara hadirin, kaum muslimin dan muslimat, sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sebagai momentum untuk muhasabah diri, mari kita jadikan Idul Fitri sebagai momentum kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat takbir, kalimat tahlil, kalimat tahmid yang sepanjang malam agung berkumandang di hamparan jagat raya, seolah-olah memang memanggil-manggil kita untuk kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita kembali kepada Allah. Sekian lama kita pergi meninggalkan Allah. Ada setitik hidayah pada hari ini, ada setitik cahaya pada hari ini yang menghantarkan kita untuk kembali pulang menghadap Allah. Dan jangan lagi pergi dari Allah setelah kita kembali pada hari ini. Pagi ini kita datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan rasa malu karena kita membawa dosa yang begitu besar, yang begitu banyak di hadapan Allah. Tapi tentu saja pintu ampunan Allah begitu luas, seluas langit dan bumi. Allah menanti kita kapan saja kita akan datang. Oleh karena itu saudara hadirin yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimat takbir, tahmid dan tahlil membuat kita tidak berdaya di hadapan Allah. Kita yang merasa begitu perkasa, layu terkulai di hadapan Allah. Di hadapan Allah, di hadapannya kita sirna mendebu,
sia-sia mengabung, tidak ada apa-apanya. Kalimat takbir begitu dahsyat, membuat kita, hati kita, jiwa kita luluh dan leleh, menangis sejadi-jadinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pagi ini kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kita kembali kepada keampunan Allah. Allah begitu maha pemaaf, Allah begitu maha pengampun. Kita kembali kepada keagungannya, kita kembali kepada kasih sayangnya, kita kembali ke dalam dekapannya yang tak bertara dan tak akan melepaskan kita. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Saudara hadirin, kaum muslimin dan muslimat, sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu muhasabah yang kedua, introspeksi yang kedua, kita jadikan Idul Fitri kali ini sebagai momentum perubahan. Kita jadikan mulai pagi ini dengan tekad bulat dalam diri kita, kita akan melakukan sebuah perubahan secara totalitas dalam diri kita. Karena perubahan itu tentu saja tidak datang secara sendiri, karena perubahan itu sendiri harus diupayakan oleh kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan melakukan perubahan pada suatu kaum. Allah tidak akan melakukan sebuah perubahan pada diri setiap orang pribadi-pribadi, kecuali kita sendiri yang harus melakukan, yang berniat kuat untuk melakukan perubahan. Mulai hari ini kita niatkan agar kita menjadi hamba Allah yang lebih baik daripada waktu-waktu yang lalu. Mulai pagi ini, mari kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Mari kita perbaiki komunikasi dengan Allah yang selama ini mungkin tersendat. Mungkin kita jarang berkomunikasi dengan Allah, dalam arti kata kita durhaka dan kita melalaikan kewajiban Allah. Mulai hari ini kita juga bertekad bulat, kita ingin memperbaiki agar diri kita menjadi lebih baik, yaitu kita perbaiki hubungan kita sesama manusia. Hablum minan nas. Karena kehidupan itu ada kehidupan secara horizontal, yaitu hubungan sosial kemasyarakatan yang disebut dengan hablum minan nas, dan juga yaitu hubungan interaksi vertikal tegak lurus ke atas, yaitu hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan mulai pagi ini, kita manfaatkan ini momentum terbaik. Ada setitik hidayah, ada nur ilahi yang ada pada diri kita yang membuat kita ingin berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Minggu ini harus lebih baik daripada minggu kemarin. Tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Dalam satu hadis disabdakan, man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabihun au fahuwa najahun. Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari-hari kemarin, maka orang itu tentu saja termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Lalu ada golongan man kana yaumuhu mislu amsihi atau sawaun. Siapa orang yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, tahun ini sama saja dengan tahun kemarin, maka orang itu adalah magbunun, tentu saja sangat merugi. Dan bahkan jangan sampai terjadi ada orang atau kita termasuk di dalamnya. Man kana yaumuhu syarrun min amsi. Siapa orang yang hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini lebih jelek, lebih buruk daripada waktu-waktunya yang telah lalu, maka orang itu termasuk mal'unun, sangatlah rugi dan terkutuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin, kaum muslimin sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Lalu yang ketiga, saudara hadirin, kita ingin jadikan hari raya Idul Fitri kali ini sebagai momentum untuk muhasabah diri kita, yaitu kita ingin jadikan Idul Fitri sebagai merajut kebersamaan dan persaudaraan. Ini momentum terbaik. Hati kita begitu sejuk, hati kita begitu damai, seolah-olah tidak ada persoalan apa-apa kita dengan sesama. Padahal barangkali jauh hari sebelum hari ini kita mungkin masih berkonflik, kita mungkin bertikai, mungkin kita tidak bertegur sapa, bahkan kita saling mendengki dan mendendam. Oleh karena itu, momentum hari raya Idul Fitri mari kita jadikan sebagai merajut kebersamaan dan persaudaraan. Saudara hadirin, kaum muslimin dan muslimat, sidang Idul Fitri yang dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pepatah Arab yang barangkali bisa kita jadikan satu, katakanlah, hikmah makna yang harus kita petik. Man zaqa halawatal wisal zaqa mararatal firaq. Artinya adalah siapa yang merasakan manisnya kebersamaan, maka akan merasakan pahitnya perpisahan. Bisa kita rasakan mengapa pada hari ini kita begitu sedih, mengapa hari kita berduka berpisah dengan bulan suci Ramadan, bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia, bulan yang kehadirannya kita nanti-nanti, kita damba-damba. Bahkan 3 bulan sebelum datangnya Ramadan, kita sudah seolah-olah menjemputnya di pintu gerbang di bulan Rajab. Kita sudah berdoa, kemudian sampai datangnya bulan Ramadan, kita isi dengan amalia ibadah. Kita melaksanakan puasa Ramadan, qiyamul lail, salat tarawih, kemudian juga salat hajat dan salat-salat sunnah yang lainnya. Kita juga gemar, giat membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Kita giat juga bersedekah dan melaksanakan amalia ibadah yang lain, seolah-olah kita tidak ingin berpisah dengan bulan suci Ramadan. Tapi tentu saja semuanya telah ditakdirkan oleh Allah. Ramadan harus pergi pada hari ini. Nah, kita begitu merasa berduka, merasa bersedih. Kenapa kita merasa kehilangan? Karena kita selama ini merasa bersama, erat, dekat, akrab dengan bulan suci Ramadan. Begitu juga kita bisa merasakan mengapa kita merasa kehilangan dengan orang-orang tercinta, ayah kita, ibu kita, atau keluarga-keluarga yang terdekat ketika mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita merasakan kebersamaan. Makanya ketika kita berpisah, ini merasakan pahitnya kedukaan. Nah, oleh karena itu saudara hadirin sekalian, mari pada hari ini momentum yang terbaik, mari kita duduk bersama, bergandeng tangan, merapatkan barisan dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin, kita harus punya falsafah. 1000 sahabat sungguh tidak terasa, 1 orang musuh amatlah menyiksa. Hidup kita mencari teman sebanyak-banyaknya, mencari persaudaraan sebanyak-banyaknya. Persaudaraan itu tidak harus didasari dengan hubungan nasab. Kita ini sesama orang muslim, sesama orang mukmin. Digambarkan dalam banyak hadis perumpamaan antara orang muslim dengan muslim yang lain, antara orang mukmin dengan mukmin yang lain, kal jasadil wahid, bahkan dianggap satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh kita yang sakit, maka seluruh tubuh kita yang lain akan merasakan sakit seluruhnya. Oleh karena itu mari kita merajut kebersamaan dan persaudaraan pada hari ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saudara hadirin, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, mari kita jadikan momentum hari raya Idul Fitri ini sebagai momentum untuk saling memberi maaf, untuk saling memaafkan. Kita harus sadar sesadar-sadarnya, insaf seinsaf-insafnya. Manusia semuanya pendosa. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Al insanu mahallul khata wan nisyan. Setiap manusia
selalu punya kesalahan, punya dosa. Tentang besar kecilnya tentu saja relatif dan hanya Allah dan kita yang tahu tentang kesalahan dan dosa kita itu. Kemudian saudara hadirin sekalian, kita disebut makhluk sempurna, manusia sempurna karena kita tidak sempurna. Mulut kita, lisan kita, dan selama ini mungkin kita tidak menyadari banyak orang-orang yang terluka hatinya karena lisan kita. Banyak orang-orang yang tercederai hatinya, perasaannya, jiwanya, karena kita telah melakukannya dengan kezaliman terhadap orang lain. Banyak sekali hal-hal yang kita lakukan. Jangan-jangan saudara hadirin, kalau seandainya kita tidak saling memberi maaf pada hari ini, boleh jadi nanti ada satu golongan di akhirat, ada golongan manusia yang dinamakan dengan muflis, mahwal muflis. Muflis itu artinya orang yang bangkrut. Ibarat usaha, jangankan keuntungan, bahkan modal pun habis. Modal pun habis, ludes, tidak tersisa. Artinya apa? Banyak orang-orang nanti di akhirat merasa mungkin sudah pergi berhaji berkali-kali, sudah berumrah berkali-kali, sudah bersedekah begitu banyak, kemudian juga sudah rajin dengan melaksanakan qiyamul lail, sholat sunnah dan yang lainnya. Ternyata ketika dikalkulasi, ketika dihitung, ketika dihisab, nilainya minus karena terambil oleh orang lain yang telah kita lakukan penzalimannya. Oleh karena itu, mari pada hari ini, hari yang sangat baik, momentum yang baik, kita saling bermusafahah, bermaaf-maafan. Diharamkan bagi seorang muslim punya konflik, punya masalah bahkan lebih dari 3 hari, apalagi sampai ada di antara kita sebagai teman, sebagai sahabat, kemudian sebagai tetangga, punya konflik, punya masalah lebih dari 3 hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun, bahkan sudah berurat, berakar, mendarah, mendaging, mentulang, sudah membeton, seolah-olah tidak ada maaf buat orang lain. Allah saja begitu pemaaf, Allah saja begitu pengampun. La yahillu li muslimin ayyahzura fawqa salasa layalin yaltaqiyan fayuridu hadza wa yuridu hadza khairuhuma yabda'u bis salam. La yahillu, tidak dihalalkan bagi seorang muslim. Kalau tidak dihalalkan artinya diharamkan bagi seorang muslim punya konflik, punya masalah lebih dari 3 hari. Mereka ketika saling bertemu, berpapasan, mereka saling membuang muka, saling melempar wajah, tidak mau saling bertatapan. Khairuhuma yabda'u bis salam. Yang terbaik di antara mereka adalah mereka yang memulainya dengan salam, memulai dengan meminta maaf dan memberi maaf sama mulianya. Oleh karena itu, mari pada hari ini kita saling memberi maaf, ya. Bagi yang memiliki orang tua, jumpai mereka. Jika tidak mampu menjumpainya, mungkin cukup dengan melalui di ujung telepon. Kalau bisa menjumpai dan basuhi jemari tangan mereka dengan air mata kita. Beruntunglah bagi mereka yang hari ini masih ada orang tua. Itu adalah keramat yang paling mulia. Ridho Allah adalah ridhonya orang tua. Kemudian suami, istri, saudara, tidak ada lagi konflik pada hari ini. Mari kita damaikan hati kita, damaikan jiwa kita, sehingga kita nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tenang. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fa ya fauzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa jilana wa maulana Muhammad وجعلنا من خير أمته ومن أهل شفاعة برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله
الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته